Lagi rame nih, katanya pemerintah larang TikTok buat jualan di Indonesia. Kenapa ya? Selengkapnya di 4 menit update. Siapa sih yang nggak tahu sama platform TikTok? Platform yang banyak digandrungi oleh kaula muda ini menjadi sebuah magnet baru karena isi dari konten-kontennya. Gak hanya anak muda aja, para influencer dan selebgram juga mulai beralih dan menggunakan TikTok untuk membuat konten dan juga melakukan endorse. Karena mereka menilai TikTok sekarang bisa menjadi alternatif platform yang bisa digunakan untuk menciptakan karya dan juga menghasilkan cuan. Tapi seiring makin dikenalnya TikTok oleh semua kalangan, TikTok melakukan sebuah inovasi baru untuk para penggunanya. TikTok ini nggak hanya sekedar menyajikan konten video aja, sekarang di TikTok juga dijadikan sebagai tempat untuk berjualan dan untuk memasarkan sebuah produk. Dengan semakin menyebarnya pangsa pasar TikTok di dunia, ini justru menjadi ancaman baru bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Gimana nggak mengancam? Kini TikTok udah menggabungkan media sosial dan e-commerce, sehingga penggunanya dapat melakukan transaksi jual-beli melalui fitur TikTok Shop. Hal inilah yang menjadi perhatian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Mas Duki, yang menilai TikTok harus memisahkan antara media sosial dan e-commerce karena bertentangan dengan Permendagri nomor 50 tahun 2020, di mana di Indonesia itu baru mengatur soal e-commerce, bukan social commerce. Sehingga jika media sosial dan e-commerce itu digabungkan akan merugikan UMKM Indonesia. Apalagi kita tahu sekarang kabar yang bilang kalau algoritma TikTok itu bisa diatur untuk membuat viral produk yang mereka inginkan, meskipun para pengguna tidak memiliki ketertarikan kepada produk tersebut. Dan algoritma TikTok juga bisa menentukan untuk menyembunyikan produk pesaing. Kabar ini tentu menjadi kecurigaan bagi para pelaku UMKM Indonesia. Seperti Bapak Syukur, salah satu pelaku UMKM yang diwawancara YouTube Nesi Judge mengaku kalau usahanya harus gulung tikar karena semakin banyaknya produk Cina yang menjamur di Indonesia dengan harga yang nggak masuk akal. Hal ini menjadi ketakutan bagi para pelaku UMKM di Indonesia di tengah isu adanya Project S atau sebuah platform di mana perusahaan langsung menjual dagangannya sendiri. Project S ini sudah dilakukan di Inggris sejak Juni 2023. Dalam pelaksanaannya, Project S ini para pemilik akun TikTok di Inggris dapat menggunakan fitur belanja baru dalam aplikasi TikTok mereka yang disebut Trendybit. Dan semua produk yang dipasarkan ini nantinya akan dikirim langsung dari Cina. Namun, kekhawatiran para pelaku UMKM di Indonesia langsung ditenangkan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia, yang memastikan sudah menutup izin impor barang yang diimpor langsung di e-commerce atau melarang aktivitas perdagangan lintas batas. Selain Project S, UMKM Indonesia juga dihantui ancaman predatory pricing atau aktivitas penjualan barang di bawah harga modal yang dilakukan TikTok. Seperti yang sering kita lihat, kita suka nemuin barang-barang yang dijual di TikTok, tapi harganya nggak masuk akal. Ketua Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha, Bapak Deswinur, juga sudah mulai melakukan investigasi lebih lanjut soal predatory pricing ini dan akan memeriksa segala aspek yang terkait sebelum mengambil keputusan. Karena dalam dunia bisnis dan perdagangan, predatory pricing ini termasuk tindakan yang dilarang, seperti yang diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dampaknya juga nggak main-main. Predatory pricing ini akan nimbulin perang harga antar seller yang bisa mengakibatkan kebangkrutan. Nggak cuma perang harga aja, dampak lainnya akan terjadi monopoli pasar yang dilakukan para seller yang bisa ngebuat kerugian untuk konsumen karena harganya yang tidak terkontrol. Nggak heran sih kalau Indonesia menjadi salah satu target utama pasar digital TikTok. Hal ini terbukti data dari ByteDance, perusahaan induk TikTok di Cina, yang mengungkapkan kalau jangkauan iklan platform TikTok di Indonesia menyentuh angka 56,8%. Jumlah ini tentu mengalahkan jangkauan iklan masyarakat di YouTube yang hanya 50%. Dari situ aja kita udah tahu kalau orang Indonesia itu suka banget belanja, apalagi dengan harga yang murah. Itu sama aja kayak peribahasa pucuk dicinta ulam pun tiba. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dengan harga yang terjangkau. Walaupun banyak sekali ancaman untuk para pelaku UMKM dari TikTok Shop ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bisa menjadi momentum bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan mengeluarkan semua potensi untuk bisa menghasilkan karya dan juga sesuatu yang bisa dipasarkan dengan harga yang tinggi untuk bisa memajukan perekonomian Indonesia. Kalau menurut G-Friends, gimana nih tentang problema yang terjadi antara TikTok dan pelaku UMKM Indonesia?
Yuk kita diskusi di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.